Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Supervisi Pendidikan, Bapak Afri Mardiko. Di sini saya, Sela Amelia, dengan ujung NIM 037 ingin mempresentasikan hasil proposal saya untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester. Latar belakang masalah peningkatan mutu pendidikan dasar sangat bergantung pada profesionalisme guru dan aktivitas implementasi kurikulum, di mana supervisi pendidikan oleh kepala sekolah memegang peran krusial sebagai pembinaan berkelanjutan. Namun implementasi manajemen kurikulum di sekolah dasar sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya perlibatan guru dalam pengelolaan kurikulum, serta supervisi yang belum terstruktur dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu utama dalam menghadapi tantangan ini, di mana ketidaksesuaian antara gaya kepemimpinan dengan kebutuhan real di lapangan dapat menurunkan kinerja guru dan mutu kurikulum. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama itu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap aktivitas manajemen kurikulum di sekolah dasar. Yang kedua itu ada sejauh mana gaya kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja guru dalam implementasi kurikulum. Yang tiga, apa saja tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam menerapkan supervisi pendidikan berbasis gaya kepemimpinan tertentu pada manajemen kurikulum di sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana peran supervisi pendidikan yang dilakukan kepala sekolah dalam mendukung pengembangan kurikulum dan pencapaian mutu pendidikan. Yang terakhir itu ada apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan tingkat disiplin kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Gaya kepemimpinan berdasarkan kajian dalam proposal gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat dikelompokkan menjadi 4 pendekatan utama beserta perspektif nilai Islam. Gaya transformasional berfokus pada pemberdayaan guru melalui inspirasi dan motivasi intrinsik. Sementara gaya demokratis mengedepankan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kurikulum. Di sisi lain, gaya otoriter cenderung menekankan pengawasan ketat dan kepatuhan administratif, meskipun berisiko membatasi kreativitas guru. Sementara itu, gaya berusukan menitik beratkan pada keterlibatan langsung kepala sekolah dalam pemantauan pembelajaran untuk memperoleh data nyata sebagai dasar supervisi yang kontekstual. Supervisi pendidikan dalam proposal ini dipahami sebagai proses pembinaan profesional yang sistematis, berfokus pada pendampingan dan pengembangan kompetensi guru, bukan sekedar pengawasan administratif. Supervisi dilandasi nilai-nilai Islam seperti ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung growth mindset guru. Manajemen
Kurikulum. Manajemen kurikulum di sekolah dasar merupakan proses pengelolaan yang komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Proses ini memiliki 4 tahapan utama: perencanaan atau analisis kebutuhan dan penyusunan silabus, pengorganisasian atau penataan sumber daya, dan sarana prasarana, pelaksanaan atau implementasi kurikulum dalam pembelajaran, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Metode penelitian, pendekatan itu ada kualitatif, deskriptif, fenomenologi, sumber data itu ada kepala sekolah, guru, dokumen sekolah. Teknik pengumpulan ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada analisis data, ada triangulasi, member check, referential adequacy. Kesimpulan, berdasarkan analisis mendalam dalam proposal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen kurikulum di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh integrasi antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pelaksanaan supervisi pendidikan yang terstruktur, gaya kepemimpinan yang transformasional dan demokratis terbukti yang mampu memberdayakan guru, meningkatkan profesionalisme, dan menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung implementasi kurikulum. Supervisi yang bersifat pembinaan bukan sekedar pengawasan, berperan sebagai jembatan antara kebijakan kurikulum dan praktis pembelajaran di kelas. Terima kasih. Demikian presentasi proposal saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.